urutan ceritanya gimana, Pak? Kenapa harus seperti itu? Ya. Kalau pra acara, berarti sebelum acara dimulai, itu biasanya kita ada gladi ya. Gladi itu yang mengatur pamong, karena yang menjadi panitia adalah pamong, panitia inti dari upacara adat. Pamong desa. Pamong desa. Jadi nggak ada dari pihak paling yang bisa bantu-bantu juga BPD, lembaga dan para RT. Tapi itu di luar panitia inti. Mereka diperbantukan. Jadi kalau pra itu dari biasanya jam 8 malam atau setengah 8 lah, cepatnya setengah 8, menyiapkan gadis yang akan menerima penerimaan dari ibu kuwu, begitu juga bujang dari pak kuwu, 4 bujang. Nah, itu di sana sampai pembelajaran atau melancarkan acara, yaitu yang lain-lainnya, baik dari pembacaan sejarah singkat, petuah, dan juga sambutan itu. Nah, acara iring-iringan yang dilaksanakan di kami pada saat mau berangkat itu biasanya kita kan ada 3 dusun tuh, dusun Luntas, dusun Ilir, dan dusun Karanganyar. Nah, itu biasanya masing-masing dusun punya IO ya, kalau bahasa sekarang, atau pengatur lah, koordinator lapangan tingkat dusun gitu. Koordinator tingkat dusun, nanti ada lagi yang lebih puncak atau lebih tingginya, itu juru tulis ya. Juru tulis ini adalah membawahi tiga dusun itu, 3 kepala dusun itu. Nah, kepala dusun itu biasanya jam 7. Kepala dusun lapor ke masing-masing kepala dusun lapor ke ulis, juru tulis sebagai koordinator puncaknya, atau IO ya lebih kelihatan ya. Wilayah saya pesertanya nih gadis dan bujang udah siap, udah masuk semua. Masuk ke tempat kepala desa, ke rumah kepala desa. Jadi nanti suatu saat nanti itu yang titik kumpulnya di sini tuh, Kang. Nah, sekarang sementara siapapun yang menjadi kepala desanya atau kuwunya ya di situ titik pemberangkatan. Jadi dari dusun Luntas lapor ke ulis, "Lis, saya udah siap, anak-anak udah masuk semua ke halaman Pak Kuwu." Nah, begitu juga wilayah 2 Ilir. "Lis, saya lapor sudah selesai." Nah, tinggal nunggu berarti wilayah 3 yang belum laporan. Nah, nunggu sampai misalkan jam setengah 8 belum ada laporan, dicarilah. Ada petugas lagi untuk mencari Pak Bekal wilayah 3 misalkan. Yang mana aja yang belum datang, itu yang akan dikejar. Misalkan ulis udah memahami kan, wilayah 1, 2, 3, ada 3 wilayah, ternyata wilayah 1 misalkan, yang belum ada laporannya, dikejar nanti. Nah, nyuruh orang lagi ulisnya, kejar ini, waktu soalnya udah mulai setengah 8 misalkan. Kita kan estimasinya jam 8 atau setengah 9 telatnya. Nah, ini udah jam setengah 8 nih. Menugaskan TU atau siapa gitu, atau pamong lah ya. Iya, pamong lah. Kamu kejar ke sana ke lokasi wilayah 1 nih jam segini, tapi belum ada laporan. Biasanya kita pakai HT. Tapi karena HT terlalu jaraknya nggak bisa ke itu kan kita kalau nggak salah belinya HT yang jarak 100 meter apa 50 meter gitu, yang jangkauan pendek gitu. Nah, jadi pakai HP. Nah, misalkan HP-nya kebetulan error atau gimana lah, ke pasar baru kejar gitu. Kalau udah kumpul semua, baru laporan ulis nanti. Ulis laporannya langsung ke kuwu. Nah, makanya saya diusahakan jangan, kalau belum kumpul jangan keluar dulu. Oh, dari rumah, dari rumah. Kamar, karena apa? Karena nanti begitu saya keluar, anak-anak pasti berdiri gitu. Anak gadis tuh. Disangka udah? Iya, disangka sudah siap. Gitu. Makanya saya selalu ada yang ngawasin, awas Pak Kuwu jangan dulu keluar. Nah, itu tak kala juru tulis melaporkan ke saya, udah siap. Pak Kuwu izin, pelaksanakan udah boleh siap dimulai, barangkali Pak Kuwu mau jalan, kita sudah siap, barangkali Pak Kuwu masih ada yang perlu dandanin, misalkan nyonya gitu. Kuwu biang ya, identiknya kuwu biang gitu. Kuwu biang, kuwu bapak. Jadi kalau pada saat bilang bujang, cuene kitanya kuwu biang, gitu. Kuwu bapak gitu. Jangan kuwu kuwu biang. Sayanya kuwu bapak. Ada 2, kuwu bapak, kuwu biang. Kuwu bapak, kuwu biang. Maksudnya kuwu laki-laki. Iya, kuwu perempuan. Pada saat kita tentang ngobrolnya tentang ngarot, ya maksudnya kita bicara gadi bujang, cuene. Karena nanti ke sayanya ya kubiang, ku bapak, itu manggilnya ke sana gitu.
Nah, nanti laporan ke aku Bapak. Oleh, gimana Lis? Siap aku Bu. Ayo kita berangkat. Nah, itu baru berangkat gitu. Berangkat sesuai dengan apa yang sudah dijalankan dari turun temurun, bahwa kita intinya pemberangkatan itu adalah menyampaikan kepada masyarakat, ayo rakyat, raja kecil istilah ini, raja kecil sedang pesta adat, yuk kita kumpul ke balai desa. Intinya mengajak itu kan, mengajak, menyampaikan, mengasih tahu ke masyarakat. Pawai itu sebenarnya ngajak masyarakat untuk woro-woro ya. Woro-woro. Ayo. Ya, kita datang berduyun di sana. Walaupun kemarinnya sudah dikasih tahu. Iya. Kemarinnya sudah dikasih tahu melalui kemit. Kalau kemit pakainya bareng, bende. Tetapi kita pun nanti itu lagi, barangkali ada yang kelewat, barangkali ada yang lupa. Paginya tuh sambil ngajak gitu, sambil. Makanya dari satu titik perbatasan ke titik perbatasan lagi gitu kan. Jadi semuanya istilahnya udah keputer gitu, udah tersentuh semua. Batas sana udah, terus batas utaranya udah gitu. Baru balik lagi merapat, kurang lebih estimasi 2 jam lah saya rata-rata, saya perhatiin. Keliling itu? Iya, 2 jam rata-rata. 2 jam. Jadi saya baru tahu arti dari pawai sendiri sebenarnya itu lebih sebenarnya mengajak, memberitahu kepada masyarakat. Kalau rame-rame itu kan kelihatannya, ayo kumpul gitu ya. Nah terus kemudian setelah pawai itu nanti kita lanjut kita sedikit hanya ini mau sedikit tambahan tuh ya. Saya akan lebih senang lagi seandainya seperti tadi tuh. Seperti tahun kemarin. Ya seperti pelaksanaan kemarin. Kenapa? Tahun 2022. Ini sekarang nih. Ada anak-anak kecil akan menjadi penerus. Umur yang 5 tahun, 7 tahun udah dana, tapi di tiap gang nggak ikut. Maksudnya diam di rumahnya masing-masing, bahwa dia juga ikut merasakan kebahagiaan memeriahkan Ngarot. Saya harapkan seperti itu ke depannya. Jadi anak-anak inilah nanti kelak nanti penerusnya gitu. Anak yang umur 7 tahun kemarin saya lihat minimal. Saya lihat, nggak hanya lihat saja, mereka udah pakai baju juga. Pakai baju dengan hiasan kayak model Ngarot, mereka duduk di masing-masing rumahnya. Sambil nunggu kita lewat tuh. Mungkin walaupun nggak ikut pawai? Nggak ikut pawai. Kayaknya akan nggak begitu merhatiin kayaknya. Saya ada beberapa banyak. Taunya ada beberapa anak kecil yang memang datang, cuma nggak tahu ikut pawai enggaknya, nggak tahu. Ke rumah masing-masing. Setelah sini balik lagi? Iya. Baru tahu. Iya. Makanya lebih bagus lagi tuh ke depannya. Maksudnya nggak usah ikut juga nggak apa-apa. Mereka hanya cukup di rumahnya ikut memeriahkan adat Ngarot ini sebagai tahun cikal depan bakal. Atau tahun kapan? Nanti kapan-kapan 5 tahun, 7 tahun ke depan dia udah siap gitu. Betul. Bahwa Ngarot seperti itu. Bagus. Untuk melestarikan budaya. Makanya insya Allah saya merasa optimis kalau Ngarot masih bisa dipertahankan. Kenapa? Tadi ada petuah dari pendiri bahwa siapapun yang menjadi kubunya, sesulit apapun, segenting apapun harus dijalankan. Itu yang masih kuat. Terus setelah kumpul itu kan keliling sekitar 2 jam. Kita setelah itu masuk lagi ke break balai desa kurang lebih 5 menit. Break 5 menit, ngasih namanya nasi bogana. Nasi bogana sebagai istilahnya mengganjal perut ya, walaupun sifatnya sedikit. Nasi bogana nasi kuning ya. Nasi kuning yang sudah dikasih lauk. Biasanya ciri khasnya lauknya kentang, bukan lauk sih sebetulnya, kalau kentang pelengkap lah. Pelengkapnya kentang, tempe, ya lauknya ayam biasanya. Itu nasi bogana. Itu sebagai sifatnya ada juga tuh wajib adat. Nah, kemudian setelah itu selesai baru kita acara inti ya. Dimulai dari awal pembacaan sejarah singkat tentang Ngarot, terus dilanjut dengan petuah Ki Buyut Kapol. Petuahnya saya juga mohon maaf belum, tadinya hafal tapi karena lama nggak dipakai. Mudah-mudahan saya hafal nih ya. Boleh, itu lebih bagus kalau ya, mikirin budak kena kumaha, mikirin budak kena kumaha, kajin boga arta tetap kudu usaha. Lakina kerja, ewena usaha. Nangan pekaya rukun runtut, aturan agama kudu diturut, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, penterjemahannya, mikirin budak kena kumaha artinya kita walaupun belum punya anak, kita udah memikirkan tentang anak. Kajin boga arta tetap kudu usaha. Hebat menurut saya
Kenapa? Walaupun sudah punya harta, tetapi jangan lupa harus tetap bekerja gitu kan. Kerja suami istri harus runtut raut, ya benar kan? Masuk akal juga. Kalau bisa mah jangan ada istilah ya namanya rumah tangga, pastilah sedikit-sedikit ada yang namanya permasalahan, tapi diusahakan untuk runtut raut. Suaminya bekerja, istrinya membantu usaha juga. Apa tadi Orang bahasa sini. Sundanya tadi tuh? Sundanya, lakina kerja, ewena usaha. Artinya? Artinya walaupun suaminya sudah punya pekerjaan yang tetap, tetapi istrinya tetap harus bisa membantu. Harus ada usaha. Nah, orang sini mah kebanyakan dagangan kayak kecil-kecilan tuh. Yang ada yang bisa dagangan bubur, ada yang bisa dagangan, ya macam-macam lah. Istrinya, intinya istri bisa membantu suaminya. Oke. Apakah nggak hebat tak kalau suami sudah bekerja istrinya ikut membantu, itu kan yang menurut saya hebat. Iya. Agamanya harus diturut. Apa tuh bahasa tadi tuh bahasa Sunda gimana? Agama kudu diturut. Oh, oke. Agama kudu diturut. Berarti kan agamanya dipahami, dihayati, insya Allah. Diikuti, ya. Endingnya kan selamat dunia jung akhirata. Jadi insya Allah selamat dunia dan akhiratnya. Itu sangat petua yang menurut saya kalau dipahami anak-anak Filosofi sekarang. banget, Filosofi itu, waduh keren banget, keren, super keren. Kenapa super keren? Ya karena otomatis di situ nggak boleh berantem. Iya benar. Suami istri harus bekerja Berusaha. bareng-barengan, runtut raut harus dijalani selalu. Ya itu kan endingnya hebat banget itu, selamat dunia dan akhiratnya. Waduh keren kalau. Itu tuh selalu diucapkan ketika Selalu acara. diucapkan ketika ngarot. Tapi seharusnya juga saya itu punya itunya kan. Tapi pas renovasi balai desa saya cabut dulu. Nanti itu saya pasang. ada, sebenarnya teksnya itu ada. udah ada? Teks itu ada. Nanti saya bikin lagi. Oke. Dengan backgroundnya biasa anak gadis ngarot. Nah terus setelah itu ada cara apa lagi? Setelah itu berarti sambutan kubu sifatnya nasihat juga. Nah saya Nasihat. kan beberapa kali saya merhatikan Pak Kuwu ketika pidato itu kan pakai bahasa Sunda. Ya. Dan Sundanya Sunda umumnya Lea. Sunda yang umum kita kenal sekarang itu beda jauh. Beda Bisa jauh. diceritakan nggak Nah. Pak? Itu sebenarnya Sunda apa sih? Nah itu disebutnya konon katanya Sundanya Sunda Lea. Terbentuknya dari apa? Saya kurang paham juga. Awalnya dari mana? Saya kurang paham juga. Jadi harus digali secara jauh. Karena tidak ada andak usuk atau kasta. Ya. Jadi landai. Tidak ada tingkatan atas, menengah, bawah. Tidak ada. Jadi lebih condong ke bahasa-bahasa zaman dulu. Karena di sini pakainya juga aing. Nggak ada abdi, nggak ada simkuring, nggak ada abdi, simkuring nggak ada. Adanya aing, aing dak nyatu, aing dak keditu, aing dak ayang minung, aing ayang ulin, aing ayang aing aja. Nah itu mengingatkan saya baca bukan situs siapa ya, artefak atau apa yang di Tarumanegara tuh. Itu sama bahasanya? Sama itu bahasanya kan aing. Oh mungkin bahasa aslinya kali? Iya makanya apakah kita lebih tua dengan bahasa Yang Sunda yang sekarang. Ah itu maksudnya. Itu kan berarti perlu penggalian lagi, pengkajian lagi. Kalau menurut saya pasti lebih tua saya istilahnya mah. Kenapa lebih tua? Karena belum terkontaminasi, belum terselesaikan. Kalau bahasa Indonesia mah belum ejaan yang belum disempurnakan kan? Masih asli. Iya, kita masih asli. Kalau Pariangan udah memahami, oh bicara dengan orang tua begini, bicara dengan anak begini. Ada level. Iya, kalau kita kan nggak ada. Artinya kita kan lebih otodidak, lebih tua, lebih primitif artinya kan. Belum tersentuh. Nah, yang tersentuh apa? Nanti saya mah khawatir tersentuh oleh perkawinan silang. Yang perempuan masuk ke sini, mending kalau yang laki-lakinya orang misalkan bahasa Jawa lakinya, istrinya orang Lea mending. Karena bahasa ibu masih kepake, dipertahankan, masih kepake, masih interaksinya masih kuat. Tetapi tak kala perempuan yang masuk ke Lea, ya itu yang menjadi khawatir. Oh, jadi tetapi berubah bahasa ibu. Iya, bahasa ibunya kan otomatis kalah nih. Bapaknya kan karena sering kerja segala macam sering di luar, jadi sehingga bahasa ibu yang dipakai. Betul. Otomatis Jawa yang dipakai. Dan tidak mungkin juga saya melarang orang menikah dengan masyarakat saya gitu kan. Nah, itu yang jalan keluarnya saya pengen tadinya ada kurikulum untuk tingkat kecamatan Lelea aja. Nah, betul. Tuh sampai saat ini muloknya belum terwujud. Atau ada kamusnya kali, Pak? Kamus lagi disusun, belum selesai juga. Apakah
Saya nggak ngerti juga, Kak. Apakah nggak boleh sama karuhun atau nggak ngerti juga. Tapi saya pengen mempertahankan Sundanya. Ini soalnya unik juga sih. Iya. Nah, Sangat Bapak unik. masih ingat nggak ketika Bapak pidato itu pakai bahasa Sunda? Ya. Saya tahunya Bapak tuh pakai bahasa Sunda. Terlepas Sunda. dari saya sebagian Ya. ngerti, kadang sebagian Ya, juga nggak ngerti. ya, Sunda ya. Masih ingat nggak ketika Bapak pidato? Masih ingat. Intinya tadi mengajak kepada masyarakat bahwa Bisa diulang Pak, contoh itu. Contoh Pak, ya. yang pakai bahasa Sunda aja ketika yuk, Bapak. awasnya yuk rakyat anu boga cuene kon pada melu. Nah, artinya kalau punya anak perempuan harus pada ikut. Terus awas yuk bahasa Sundana ulah dileungiteun dak saadui anu dak make ari lain kami glemalea. Itu. Jadi mengajak terus pertanian juga. Ayo kami butung ieup ada lompat pada turun ke sawah, ngelola sawah, ambil sawana kira-kira bagus, kira-kira ulah kena penyakit, kira-kira hasil panen area. Itu salah satunya. Jadi Sunda-Sunda lainnya masih saya masih bisa sih karena emang lahir di sini ya. Oke. Terus setelah pidato Pak Kuwu selesai, dilanjut penyerahan panca usaha tani. Jadi Kuwu menyerahkan bibit padi sebagai lambang filosofinya, inilah kamu yang akan nanti jalankan setelah acara ini, menanam padi. Terus baru Ibu Kuwu menyerahkan air, kemakmuran, kesejahteraan, lambang kemakmuran intinya. Kan semuanya juga pengen makmur, kaitan dengan pertanian. Nah itu tuh ambil dari mata air yang kita anggap juga keramat gitu. di mana tuh Pak? Kalau Akang pernah lewat Balong Taman Sari. Oh, di Taman Sari. Sama Ya. Ki Buyut di sana, Karuhun ada sebelah kulon. Leluhur Lelean Iya, juga Lelean. ya. Oke. Oke. Itu ketiga Pak Lebe, Raksa Bumi dulu. Pak Raksa Bumi yang ngurus tentang sawah itu menyerahkan cangkul dan pedangan, itu bajak sawah, alat bajak. Keempat, Pak Lebe menyerahkan ini dulu Pak Tua Desa dulu. Pak Tua Desa itu menyerahkan pupuk sebagai lambang kesuburan tanah. Yang terakhir Pak Lebe menyerahkan seperangkat alat-alat daun sebagai pengusir hama. Maksudnya kalau orang tua dulu kan kita mungkin udah dipelajari juga harus menggunakan daun ini, harus menggunakan daun ini. Mungkin ada tujuannya juga beliau tuh bikin seperti itu. Kenapa? Ya sampai buktinya sampai sekarang dipakai. Itu sebagai fungsi untuk namanya nyambeti. Masih kelingan Blis nyambeti. Masih ya, ingat nyambeti. Nah, itu nyambeti itu bahannya satu daun, bukan bahan, maksudnya alat untuk melontarkan air ke padi ya. Nyemprot. Gitu kan. Nah, kalau Kan sekarang kan zaman zaman dulu semprot. kan, Nah, semprot dulu mah kenclung, nggak ada semprotan semprot dulu. gitu. Istilahnya mah semprotan sih. Nah, itu yang dipakai itu daun kilayu, Kilayu. Oke. daun beringin, daun kelaras, sama satu lagi andong. Andong tuh yang kayak bacang ya, buat bungkus bacang Oh, tuh. iya, iya. Yang kalau di kota buat bacang gitu. Nah itu tujuannya tadi untuk mengusir hama. Nanti sambetinya bahannya dringo, bawang putih, terus sama kuning Kunyit. tua ya. Itu untuk pengusir hama. 5. Nah, setelah itu selesai nih, masing-masing kembali ke tempat. Pada itu terakhir pelaksanaan pesta bersama-sama. Kalau tadi kan lingkupnya pamong. Iya. Nah setelah Kuwu memukul bende atau gong, itu artinya tandanya dimulainya Hiburan. pesta itu, hiburan, pesta rakyat lah. Jadi semua berbaur berbareng bergembira ria. Itu puncaknya gitu.